Halo guys, jadi aku di sini mau bikin video untuk disclaimer programku yang udah dibuat sebelum-sebelumnya. Ya, mencakup semuanya program yang udah aku create. Jadi maksudnya gini, semua program yang aku create itu, apalagi yang terbaru terutama menggunakan AI, itu nggak sepenuhnya kalian akan selalu mendapatkan profit. Apakah selalu ada kerugian? Ya pasti ada kerugian. Ada tambahan, ya ada tambahan, ada untung, ada rugi lah. Jadi nggak 100% itu adalah akan profit terus lah, nggak ada cerita kayak gitu. Yaitu harus aku tekankan di awal video ini, biar orang nggak salah paham dengan memang itu canggih sekali, biar bisa berpikir dan yang lain. Tapi kita harus melakukan pendalaman lebih lah mengenai si AI ini itu bagaimana bekerjanya yang sesuai dengan input kita kan. Jadi ini aku kasih contoh, ini ada banyak banget prompt yang aku kembangkan. Ya bukan kembangkan ya, aku melakukan testing lah dari yang sederhana basic nyampe indikator semuanya dijembrengkan lah, semua hal yang aku uji coba, beberapa kesalahan yang aku sengaja di prompt tersebut, aturan yang membingungkan, aturan yang setengah mateng, nyampe aturan yang kompleks, semua dibagi, semuanya diatur-atur, AI nggak boleh ini nggak boleh itu, dan yang banyak hal yang aku lakukan selama mengembangkan program ini gitu. Jadi aku akan memberitahuan sedikit, jadi banyak nih ini pemberitahuan jadi banyak, jadi biar orang yang dengerin video-video sebelumnya nggak terlalu ekspektasinya tinggi. Mentang-mentang ada AI yang bisa mikir sendiri, yang bisa melogikakan data mentah, menghitung, mengkalkulasi, dan menganalisis semua data mentah tersebut menjadi sebuah perintah atau jadi model yang jadi, itu nggak seperti yang kita membalikkan telapak tangan, ini gue kasih cabe, bikinlah sambel. Nggak ngerti sambel apa yang dimaksud gitu. Sambal bawang kayak sambal mantah kayak sambal matang digoreng kan nggak jelas, jadi ambigu gitu loh. Jadi sini aku akan ceritakan. Ini adalah prompt. Ini ada total berapa ini? Ada 23, tapi ada full, ada 812, ini nggak kepake. Di sisi yang lain banyak juga. Siapa ada sebelum ini, jauh sebelum ini aku sudah mengembangkan itu juga. Ya Tuhan, ini aku punya apa sih, download checksumnya file bro, kampret kampret, mana lama banget lagi ngedownloadnya. Ini kalau nggak pakai ini eksternal downloader kayak gini, jadinya kalau internal sering file checksumnya suwe emang. Ntar dulu lah kita bahasnya itu biar ini greget. Jadi di AI yang aku create ini, yang aku build ini, emang difokuskan bener-bener adalah di perintah ke AI-nya itu sendiri. Kenapa demikian? Karena aku orangnya nggak mau bikin ngerubah-ngerubah kode inti. Orang yang malas sekali untuk merubah sesuatu yang udah jadi. Apalagi kita kutak-kutik itu nggak efisien. Yang paling efisien itu di prompt AI. Ini sebenarnya resikonya sangat besar, besar sekali. Kalau si AI ini mengkhianati kita, jahat ini kayaknya, terlalu kasar mungkin ya. Kalau si AI ini tidak bisa mempresentasikan apa yang kita inginkan, atau si AI ini tiba-tiba halu di tengah jalan, atau mungkin si AI ini ketika load besar dia nggak stabil lah, kasih crash lah dan yang lain-lain lah, kita nggak ada yang tahu. Tapi di pengalaman yang sebelum-sebelumnya ada AI yang kasusnya seperti itu. Terlalu menerima banyak perintah atau hal yang lainnya, dia jadi halu, ngacau, ditanya apa jawabnya apa, dikasih data apa, ininya apa itu. Ini yang menjadi evaluasi kita, kenapa harus milih AI itu yang benar-benar stabil lah. Stabil maksudnya gitu. Stabil seperti apa ya, konsisten selama 1 hari penuh tuh, yang diarahkannya, alasannya itu tuh bener, nggak bener 100%, tapi secara logika kita sebagai manusia itu dengan data yang ada itu
oke lah gitu loh. Oke lah, nggak bener banget tapi kayaknya oke lah gitu loh. Kayak data-data kayak gini nih kan dia ngasih alasan nih. Analisa multiframe, tren secara konsisten menunjukkan penurunan di time frame 15 1 jam, dan ini kita bisa cek nih 1 jam memang turun. Ini kan VAR ini real, ini VAR ini real kondisi ini 4 jam 4 jamnya dia turun. 15 menitnya ya, turun. Nah, kan cocok nih. Lalu dia ngasih volume spike-nya, mendeteksi sell block dan Q value-nya dari RL-nya, dan semua indikator dia baca semua. Berarti adalah si AI ini adalah stabil, taat aturan, disiplin gitu. Yap. Ini adalah contoh-contoh. Yang pertama itu basic dulu lah. Inilah basic. Basic itu adalah kita cuman fokus ya, kita itu mau untung berapa, rugi berapa, ya, untung berapa, rugi berapa, di ketika beli itu dalam kondisi bagaimana, dan dijual di kondisi seperti apa. Cuman itu aja, AI akan jalan dengan analisa ya. Menurut dia yang penting kita nggak rugi gitu aja ya. Dia akan jual tuh kondisinya seperti apa dan bagaimana. Ini contohnya kayak gini. Ini kan ini sebenarnya nggak penting sih, ini cuma buat note kita aja. Dia akan fokus ke poin-poin kayak gini, yang 1, 2, 3, 4 nomor itu ya. Ini kayak gini formula rahasia trader sukses, sama dengan konsisten, disiplin, dan adaptabilitas. Ini nggak ngerti ya AI mungkin nggak tahu, ini bukan perintah, ini dia nggak baca. Iseng aja biar dia inget itu disiplin, fokus, lakukan entry dan exit di posisi yang tepat. Gak guna itu, abaikan aja. Kita fokus ke poin ini aja nih, 1, 2, 7. Ini aku gunakan ya, fokus pada pergerakan. Ini bisa diperjelas lagi. Ini ada perubahan banyak kayak gini, kan aku testing ya. Ini fokus pada pergerakan 15 menit, periode 15 menit. Tapi kalau lebih benar itu adalah fokus pada time frame di 15 periode 15 gitu loh. Di MA 15 atau MA 15 menit gitu, M15M gitu. Terus gunakan ini sinyal, ini bisa diatur. Ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Target profitnya 2%. Jual sampai tahan posisi jual sampai candle berikutnya. Jadi candle pertama udah nyampe profit 2%, jadi mesti tahan dulu nih nyampe candle berikutnya itu bagus apa enggak. Kalau bagus ya pertimbangkan dong untuk ambil posisi untung yang lebih besar, lebih dari 2% dan yang lain-lain kayak gitu. Ini apakah berjalan? Lo apakah AI mengambil posisi ini dengan bagus? Enggak. AI jadi ada jalan dia tiba-tiba habis beli bilang ini harga udah bla 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 bla, ternyata dia jual, habis dijual dibeli lagi, terus habis itu dijual lagi, dibeli lagi, kayak gitu. Solusinya ya kayak gini, ini dihilangkan jika AI confidence, ini dihilangkan. Ini udah benar. Ini exit atau jual, ini jangan ada perbaikan, ini ada banyak perbaikan. Ini kalau bahasa Indonesia semua, kalau bahasa Inggris semua. Jangan kayak gini, exit dalam kurung jual, condition jangan. Bilang aja di sini beli aja. Ini profit, jika profit ini bahasa Inggrisnya ya, pokoknya jangan nyampe ada campuran gitu lah. Bahasa Indonesia semua ini kalau gitu. Lalu di prompt 2 ada perbaikan. Kan basic ya prompt 1, ini 2. Ini banyak nih perbaikannya tuh, nyampe atur trading di low jika harga naik geser, jual otomatis menyentuh trading stop loss dan bla bla turun, dan exit jual, stop loss tercapai. AI confidence masih sama, tapi perbaikan ada nyari profit gitu kan. Terus di sini masih tambahkan lagi tuh kayak gini, RL base rules wajib dipatuhi nih. Prioritaskan aksi dari model RL jika reward gini. Diatur satu-satu, mendetail tuh nyampe jelimet satu-satu. Ini dari mana aku mendapatkannya? Ini didapatkan dari respon AI dari sini. Jadi kita ketika create prompt yang basic tadi akan menghasilkan output seperti ini. AI itu nangkapnya seperti apa, baru dari sini kita melakukan perbaikan.
Nah, disitulah prosesnya yang aku ngerasa lama sekali. Kenapa? Jadi lama. Nyampe 19 prompt. Bayangin aja ini aku berapa puluh jam yang aku habiskan cuman buat atur strategi di pengaturan perintah AI. Kalau setiap testernya aku lakukan 1 jam, kalau 19 jam itu 19 jam hampir 1 hari penuh. Itu nggak mungkin dilakukan kan. Dibagi berapa hari, tiap hari ngeliatin prompt, berubah lagi, belum mikir lagi, kadang udah jenuh, gila ini gimana ketemunya seperti itu. Lalu ini yang prompt 3, liatin tuh. Target diperjelas nih, target 3% di sini. Ini dipisah nih ya. Fokus 15 menit lalu diperjelaskan lagi, terus di sini poin utamanya apa dijelaskan lagi, stop lossnya bagaimana, entry-nya gimana, ada time frame 5, selaras naik lah, holding, target profit, harga tersentuh, dan yang lain-lain diperbanyak lagi. Jelimet. Jadi nggak terus nih. Kenapa nyampe buat seperti ini, ditambahkan satu, perbaikan satu, coba lagi, perbaikan satu, coba lagi. Karena AI akan merespon ini semua. Nyampe nih kita langsung loncat ke 14 nih, lihatin tuh. Nyampe aku bikin seperti ini. Jauh nih kan. Ini pertama fokus ke time frame 15 menit. Gunakan signal 5 menit untuk entry. EMA 12 dan 66 hanya sebagai filter. Tadi kan di bawah, pindahkan ke atas, pindahkan ke group fokus, time frame. Lalu ke target. Lah target ke profit maksimal. Ini target profit minimal. Terus target profit maksimal. Nah, ini berdasarkan kekuatan tren. Nah, di sini ketika grade ini kekuatan tren sama dia nggak dibaca. Akhirnya ada perbaikan lagi nanti di prompt berikutnya. Tuh. Nah, untuk mendeteksi begini ya harus satu-satu, harus sesuai kondisi market kan. Kita harus ngejebur market-market yang lagi digoreng lah, lagi turun lah kayak gitu. Jadi ruginya aku jujur di sana, lebih banyak rugi di sana. Cara buat ngetes ini kondisi seperti ini nggak bisa langsung jebret jadi, nggak bisa tuh, karena itu real market sama data sintetis beda lah, beda pola. Siap menit tiba-tiba naik terus banting turun dan yang lain beda nggak sama sekali tuh. Terus ini AI dinaikin lah, ini profit di sini udah bener, sini diatur lagi tuh, diatur lagi nyampe versi yang 18 nih, kita cek 18 ini diperpendek lagi nih malah deh, karena aku udah stres di seri-seri sebelumnya terlalu banyak, kan ada 5, ada 7, 8 perintah. Jadi dari seri 18 yang aku bilang evaluasi kondisi pasar, analisa parameter berikut, volatilitasnya tinggi sekian, kurang rendah, kekuatan tren, time frame gini, gunakan ini. Ketika aku ngebikin tadi AI jadi misalkan dari 7 ini, AI jadi bingung, ini tambah ini, ketemu ini, kenapa ini jadi itu. AI-nya stres bro. Aku juga ngeliat stres, kenapa AI yang responnya seperti itu. Akhirnya dibatasi nih, kekuatan trennya sekian, harusnya beli sekian. Karena ketika nggak dibatasi seperti itu, AI akan melakukan action, entah itu jual atau beli. Nah, itu akan merugikan. Lalu signal RL, value sell, reward, historis, modal, bla bla bla. Ini sesuai dengan di sini aku rangkum. Aku cek di sini, ini ada salah nih. Ini keputusan yang salah nih, ada keputusan salah. Nah, keputusan salah itulah dimasukkan ke sini sebagai aturan tambahan. Tuh. Itu, bro. Ini adalah yang aku kembangkan di seri 18 ini adalah ketika sebelum melakukan action. Kenapa nggak terus-terusan kan kita itu mantau market, misalkan gini dah, market di VART misalkan 15 aja udah turun banyak, nggak ada kesempatan kita untuk holding atau membeli, udah nggak ada kesempatan rasanya. Tapi kan sebenarnya ini ada celah. Mate bro, internet bro. Ini sebenarnya ada celah, meskipun itu celahnya nggak di 15, tapi mungkin di 1 jam. Oke, 15-nya dia volatilitasnya tinggi lah gitu kan. Tapi di 1 jamnya kan belum tentu, apalagi di 4 jam atau di close 1 harinya. Dia belum tentu market itu berdarah sebenarnya kan gitu. Nah, di sini aku ngerasa ini oke nih tuh, ini ada pembelian tuh.
AI melakukan pembelian, tapi ya kan aku nggak ada saldonya aku ilangin. Tuh, ini kan di 15, tapi kan di satu hari kita nggak tahu nih, satu hari sideway. Kita kalau melihat data ini satu hari, 4 hari itu sideway, nggak kemana-mana. Potensi akan ke 20.000, masuk akal kan? Kalau kita close 4 jam, ini kondisi memang lagi turun. Posisi mungkin kalau misalkan di bawah 14.000 atau 13.000, dia ke support pertama, dia kekuatan kenaikan ke 1 2 3 4 bull ke sini. Kalau misalkan bisa ditahan di sini, kemudian ke atas kan ada. Tapi kalau misalkan bablas ke sini, ya wassalam, bisa bablas sampai ke 10.000 lagi kan gitu kan. Logikanya kan seperti itulah, kita melihat polanya lah, polanya seperti itu. Tergantung kan sentimen pasar juga kan, ini kan bisa berubah kan gitu kan. Makanya aku ngerasa ketika kok ini kayak sih bisa si AI ngerti. Ketika evaluasi pasar dulu nih. Kalau misalkan evaluasi pasarnya selama di time frame 15 menit, 1 jam, 4 jam, dia kekuatannya di mana? Kalau kekuatannya ada di 4 jam, ya udah fokus ke 4 jam. Ya kan? Kalau kekuatannya di 15 menit, ya fokus ke 15 menit time frame-nya. Atau 4 jam, ya 4 jam, 1 jam, 4 jam, tergantung mana yang dipilih gitu kan. Di sini AI nggak ngerti bro, belum ngerti. Ini masih dikembangkan, ini sangat bagus banget strategi ini. Jadi mengevaluasi pasar dulu sebelum melakukan action, itu penting banget. Lalu setelah bikin evaluasi pasar atau strict pre-trading rules, aturan awal sebelum melakukan tradingnya, itu ada seperti ini. Setelah ini dipilih nih, akan eksekusi nih, prioritaskan aturan strategi yang terpilih. Nah, di sini yang menjadi poin masalah, si AI itu nggak mengingat ini apa yang dia pilih. Ketika dia nanti milih lagi di sini, AI nggak ngelihat ini sebagai rules, dia itu memilih di awal gitu loh. Dia akan ngebaca lagi rulesnya, ini dibaca lagi, aturan mainnya seperti ini lagi. Nah, ketika tren 5 jadinya di awal pertama nyala ini program, dia pilih tren ke mode 4 jam. Ketika interval ketiga atau keempat refreshnya jalan, dia ngelihat interval 15 lebih menguntungkan, dia akan berubah ke 15 menit gitu loh. Jadi nggak efektif ketika 15 menit ternyata memang volatilitasnya tinggi, harga turun, dia melakukan penjualan. Ya itu kan merugikan bro. Kalau misalkan fokus ke 4 jam, ya dia kan fokus ke 4 jam. Maunya kan seperti itu kan. Ya di sini ya kan, ya mau nggak mau ya kita yang harus menentukan. Ini fokusnya di 4 jam, berarti refreshnya per 4 jam sekali, program membaca data 4 jam sekali, bukan siap 15 menit atau 5 menit gitu loh. Jadi paham sampai sini kan? Intinya adalah kita sendiri yang akan menentukan AI ini mau kemana. Apapun yang kita mau, yang akan kita lakukan untuk strategi biar kita mendapatkan keuntungan, itu ada di kita sendiri. AI ini hanya sebatas tools yang mampu bekerja 24 jam 7 kali dalam sebulan non-stop sampai komputermu menyala lah. Lalu dijaga kualitas internet. Jadi internet ini pengaruh sekali. Kalau 1 jam tiba-tiba putus, ya dalam waktu 1 jam itu datamu nggak ke-update, dan setelah jam berikutnya dia akan melakukan data loncatan gitu loh, nggak konsisten. Ketika itu jalan satu-satunya ada program dimatiin dulu, lalu dijalankan lagi ketika program sudah ketika internet sudah jalan atau data dan yang lainnya udah oke, baru program dijalankan lagi. Itu sih, ketika nanti masih jalan lagi, dia ini loh, apa namanya, analisis terus, takutnya ada kesalahan, ada bug di program. Memang sampai sejauh ini aku belum tahu itu bug atau memang kesalahan di data inputnya. Kalau aku ngerasa memang data inputnya nggak valid, dia melakukan data yang kacau gitu. Tapi sejauh ini ya nggak seperti itu sih, dia ada buffer juga. Jadi aku udah proteksi lah kayak gitu. Cuman itu ada cara terbaiknya, kemudian di close dulu deh, gitu aja. Itu aja ya. Jadi biar gak salah paham, ini data ini canggih, bisa ini bisa, iya emang bisa belajar sendiri, betul. Yang aku kembangkan bisa belajar sendiri, bisa melihat historis sendiri,
dari memori, data itu udah dibaca sendiri, dia dikonfirm dari AI yang aku posting di TikTok juga ada. Dia ngebelajarin ini berdasarkan ini udah belajar nih. Tuh. Ini ngebaca nih. Nanti kedua juga dia ngebaca lagi. Ini kan baru satu nih. Nanti ada lagi, satu lagi harusnya. Itu, Bro. Tuh ini generating ya. Ini coba generate kedua nih. Dia akan error lagi biasanya. Tunggu, ini dia lama. Ya ini tergantung komputer. Sampai 2 menit aku kadang 4 menit kadang. Kalau lagi banyak yang dipakai programnya gitu jadi lama. Ya ini mata ya. Kita tungguin ya sampai ini promptnya muncul dulu lah. Apa si respon AI-nya seperti apa? Oke. Mana belum muncul ya? Dari kemarin di chatting udah berapa hari ini nggak ada yang nanya ini aku punya program nih bang gimana bang gimana, mungkin dia udah ini kayak nggak mampu nih komputer gitu. Ya mau gimana, komputer emang harus butuh yang kencang, nggak komputer yang kecil. Kalau komputernya kencang ya minimum core-nya CPU-nya ya 20 lah, jadi total core-nya ya 10 core 20 thread gitu loh maksudnya. Jadi ada banyak core-nya. Memori minimum, kalau yang menggunakan yang aku pakai AI yang sekarang ini ya yang dipakai buat AI-nya aja ya mungkin ini total itu, bentar ya dicek di sini, 32 gigaan deh kalau salah, ntar kita cek. Iya tuh total di sini 39 giga, 40 giga yang dipakai, ini total 64 giga. Ini adalah AI kelas rendah, serius kelas rendah. Kalau kalau kalian mau pakai AI yang kelas tinggi, kelas atas ya 128 giga bos, di atas 64 giga lah. Kalau 70p itu berarti butuh 140 giga. Kalau 32B BF ya, BF32 itu berarti butuh 64 giga up buat AI-nya gitu. Ini aku pakai AI yang 14B. 14B aja kayak begini butuh 32 gigaan lah. Ini belum apa namanya teks apa namanya, kok teks apa namanya sih aku lupa ya namanya, konteks lensnya itu, tokennya itu aku cuma pakai seperempat. Ini belum full mentok rata kanan bro. Kalau mentok token rata kanan 40 giga kali, 40 giga lebih ini serius. Jadi total mas sistem yang enggak 50 giga, masih space 14 giga ya menyala lah memorimu, overload kebakar lah. Ini aja memori aku kipas, nggak kipas mati, sayang lah tuh. Ini belum muncul, lihat itu dari tadi ini belum muncul, lagi generate ini tuh loadnya CPU. Tuh CPU aja kayak gini nih, 28 logical processor, 28 CPU, mentok atas rata kanan, rata atas mentok jeduk tadi kan. Ya kalau mau pakai GPU ya pakai RTX 3090 itu yang 24 GB. Jadi 24 GB berarti kalian bisa pakai yang versi B12. Versi B12 atau B8 atau B7, B8 ada nggak sih? Oh, aku lupa ya. Pokoknya di situlah. B berapa itu? B8 ada. Pokoknya yang rendah lah, jangan yang terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi ya nggak kuat komputer ya.
Mau pakai 30 ke atas ya butuh 30-an giga, 64 giga lebih. Mentok ya 8B, 7B, 8B mentok. Paling apa, mau pakai 24B ya 20, ya kalau misalkan 24 ya kali 2 aja gitu aja. Jadi 48 plus sistem dan yang lain ya 64 giga yang dipakai. Itu belum konten seleksinya berapa puluh ininya. Ya. Tuh. Oh iya, ini kenapa aku pakai AI pakai yang VART ini, karena datanya udah banyak banget yang kesimpan. Di sini bisa dilihat dari di sini nih. Tuh, experience buffernya udah 142 dari buffer 2000. Experience update-nya ya terakhir 142 ini yang last update-nya terakhir. Ini penting, AI akan membaca itu juga. Ini terus diupdate. Ini di sini saya exploration-nya rate-nya 0,24 belajar. Di sini nanti kalau action tuh eksploitasi, statusnya exploit. Epsilonnya 0,9 percaya diri. Ini udah dia makin naik nantinya. Ini batch Zeiss-nya itu habisnya di 32 aja sebenarnya sih. Ini lebih pendalaman lagi nih, aku juga masih uji coba lebih ke bagus yang mana gitu. Ini analisisnya apa nih? Multiframe analisis menunjukkan tren turun di 15, 1 jam dan 4 jam terdapat divergensi yang teridentifikasi. RL pattern detection memberikan sinyal strong buy. Tuh di RL pattern nih. Nah, RL pattern yang ini tuh strong buy. Di Q value-nya lebih dari 1,5. Tuh. Dengan Q value yang signifikan, RSI 6 berada di level rendah, mengidentifikasikan kondisi oversold dan potensi pembalikan arah. Nah, meskipun kayak gini ya, AI melakukan pembelian nanti ada gagal, tapi itu dicoba. Ngerti nggak maksudku? AI ini harus melakukan pembelian dan penjualan di momen-momen yang ini kayaknya oke. Meskipun nanti turun dia akan jual lagi, kita rugi lagi ya. Pola trading seperti itu yang aku bilang ya. Siap menerima keuntungan juga harus siap menerima kerugian. AI akan mencoba segala bentuk cara analisis dia untuk kita mendapatkan profit. Meskipun habis dibeli terus dijual lagi, ternyata harga ntar naik lagi dijual lagi, yaitu kita musuhnya bukan manusia lagi di luar sana. Ada di luar sana jujur mungkin ya, ada yang lebih canggih daripada yang aku create sekarang, lebih maju teknologinya, dia lebih mateng, lebih kuat, lebih responsif, dan itu yang kita jadi musuh sekarang. Sekarang ginilah, peperangan di era trading ini udah bukan peperangan mode tradisional ya, pakai analisis itu udah main teknologi canggih gitu loh. Jadi kita nggak main-main di luar sana. Kalau musuhnya seperti itu, kita ini adalah evolusi lah, udah evolusi trading yang beda lah, pakai mesin musuh mesin gitu. Aku sih ngerasa seperti itu. Jadinya di luar sana nggak mungkin data-data kayak gini, data kayak ini pasti dikocok juga, diacak juga sama mereka yang punya robot gitu loh. Istilahnya bandar nggak mungkin chaos lah, nggak mungkin rugi lah, bandar selalu untung lah. Mungkin dimainkan juga nggak ngerti kita. Nah di sini juga kita main celah pakai teknologi yang mungkin aku juga belum matang. Jadi harus banyak belajar gitu loh coy. Tapi minimum istilahnya mereka udah pakai high tech, kita juga udah pakai lah gitu loh. Nggak bodoh-bodoh banget kita ngeliat data ini kira-kira begini, kira-kira begitu, enggak lah seperti itu. Kita udah melangkah jauh lah lebih daripada yang sebelumnya. Ya meskipun nanti kita untung rugi itu ya kita sendiri yang menentukan, tetapi kita udah mempunyai tools yang kuat untuk maju ke langkah yang lebih baik. Gitu ya bro, thank you.